Keadaan di sekitar pasar terhadap pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah sampah. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan atau Admikduk per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, berarti potensi volume sampah Indonesia tahun 2002 sebanyak 190,5 ribu ton per hari. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar, karena untuk itu sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik akan mengimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terhadap banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area kondisi sampah. Pasar Raya Padang adalah pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar ini berlokasi di Kampung Jawa atau Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat. Analisa keadaan di sekitar Pasar Raya Padang terhadap pencemaran lingkungan. Sepanjang penelusuran ke Pasar Raya Padang, kami melihat tidak terlalu banyak sampah pada masing-masing tempat penjualan. Akan tetapi, pada tempat penjualan sayur-sayuran, banyak sekali sampah yang berserakan. Dan juga sampah tersebut tidak terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Namun, keadaan udara di sekitar Pasar Raya Padang cukup bagus. Analisa keadaan di sekitar Pasar Raya Solo terhadap pencemaran lingkungan. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal, dan salah satunya adalah pencemaran air. Tempat pembuangan sampah di Pasar Raya Solo berada di dekat sungai, sehingga menimbulkan pencemaran air. Air sungainya tercemar sehingga tidak baik bagi kesehatan masyarakat di sekitar sungai. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah. Tidak semua pedagang menyediakan kantong tempat pewadahan sampah sesuai dengan yang diarahkan oleh pihak pengelola pasar. Organik dan organik atau tidak organiknya di tempat sampahnya sudah tersedia, sudah dibedakan ya, tergantung sama yang masukin sampahnya ke tempat sampahnya. Iya. Kalau sampah di sini apakah sudah memadai? Tempat sampahnya sudah memadai. Kurangnya pada masyarakatnya, partisipasi masyarakatnya belum
Keadaan udara di sekitar Pasaraya Solo ini terbilang cukup bagus. Pasar Bawah terletak di Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pasar Bawah merupakan salah satu pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomian di Bukit Tinggi. Analisa keadaan pasar bawah terhadap pencemaran lingkungan. Sepanjang perjalanan, keadaan pasar bawah bisa dikatakan cukup kotor, ditandai dengan adanya bau yang tidak sedap di area sekitar ini. Bisa kita lihat dari tempat awal masuk pasar bawah, terdapat sampah-sampah sayuran, air-air kotoran bekas pembersihan ikan maupun ayam terlihat sangat berserakan. Yang nantinya genangan-genangan air itu dapat mendorong tumbuh dan kembangnya nyamuk. Hal ini bisa membahayakan dan berdampak buruk pada kesehatan penjual maupun pembeli. Di pasar bawah ini, tempat-tempat sampah juga kurang memadai. Tidak semua pedagang menyediakan tempat sampah di masing-masing lapaknya. Kesadaran pedagang dalam membuang sampah pada tempatnya juga terbilang masih kurang. Sampah-sampah di sini juga belum dipisahkan antara sampah organik dan anorganiknya. Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan dapat mengundang berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit, hingga dapat menyebabkan penyakit berbahaya kepada penjual maupun pembelinya, seperti tifus, cacingan, disentri, tetanus, hingga infeksi kulit.
Pasar Atas merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Sumatera Barat. Pasar ini berada di jantung kota Bukit Tinggi dan berhadapan langsung dengan Jam Gadang. Hal ini menjadikan Pasar Atas tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai destinasi wisata di Bukit Tinggi. Saat ini, Pasar Atas bisa disebut dengan pasar yang modern, dengan bangunan berkonsep green building, yaitu bangunan yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut. Analisa keadaan di sekitar Pasar Atas terhadap pencemaran lingkungan. Di sini bisa kita lihat telah tersedia banyak sekali tong sampah, yang mana tong sampah ini sudah dipisahkan untuk sampah organik dan anorganiknya. Namun di keadaan sekitar Pasar Atas masih terdapat banyak sampah yang berserakan. Sampah tidak dibuang sesuai tempat dan jenisnya, dikarenakan kekurangan kesadaran masyarakat sekitar dalam memperhatikan kebersihan lingkungannya. Namun, ketika kita masuk ke dalam Pasar Atas ini sangatlah nyaman dan sejuk. Kita tidak melihat satupun sampah yang terdapat di lantai. Lantainya pun selalu dibersihkan oleh petugas kebersihannya. Pasar Atas ini juga dilengkapi banyak AC. Namun, penggunaan AC dapat memberikan efek negatif terhadap lingkungan, khususnya yang dapat diakibatkan oleh komponen utama pada AC itu sendiri, yakni freon. Freon merupakan nama dari bahan kimia klorofluorokarbon atau CFC yang dapat menimbulkan bahaya, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Di dalam Pasar Atas ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet dan ruang menyusui. Hal ini sangat membantu para penjual, pembeli, hingga masyarakat pengunjung. Upaya dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi. Yang pertama, mengusulkan agar peraturan mengenai lingkungan lebih diperketat kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, memberi sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Pisahkan tempat sampah sesuai jenisnya, sesuai dengan pedoman reduce, reuse, dan recycle. 5. Mengatur sistem pembuangan limbah sampah sehingga tidak mencemari lingkungan.